Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yepi Mijatut Nurpus dari kelas Teknologi Informasi B, Universitas Teknologi Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis serangan yang ada pada komputer. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang definisi keamanan sistem. Keamanan sistem ada untuk menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak berhak. Keamanan sistem juga merupakan tindakan pengamanan termasuk masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Keamanan sistem terdiri atas 3 tahap keamanan. Yang pertama, keamanan eksternal. Keamanan eksternal berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran, banjir, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada keamanan interface pemakai. Keamanan ini berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan pada komputer. Selanjutnya ada keamanan internal. Keamanan internal adalah pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin integritas program dan data Anda pada komputer. Selanjutnya, ancaman keamanan sistem komputer. Ancaman keamanan sistem komputer terjadi karena serangan dari dalam atau lokal komputer, karena melakukan akses internet yang tidak aman atau situs yang ilegal. Keamanan sistem komputer juga terjadi akibat adanya serangan hacker, serangan lokal atau konsol hacking, yang merupakan usaha rekan kita sendiri untuk mengakses data secara tidak baik. Bentuk-bentuk ancaman yang ada pada sistem komputer. Yang pertama yaitu sniper. Sniper merupakan peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada spoofing. Spoofing merupakan penggunaan komputer untuk meniru atau dengan cara menimpa identitas atau alamat IP. Yang selanjutnya adalah remote attack. Remote attack merupakan segala bentuk serangan terhadap suatu sistem atau komputer di mana penyerangnya memiliki kendali terhadap mesin tersebut karena dilakukan dari jarak jauh di luar sistem jaringan atau media transmisi. Yang kelima ada hole. Hole merupakan kondisi dari software atau hardware yang bisa diakses oleh pemakai yang tidak memiliki hak atau otoritas. Meningkatnya tingkat pengaksesan tanpa melalui proses otorisasi. Selanjutnya ada phreaking. Phreaking merupakan perilaku menjadikan sistem pengamanan telepon melemah. Yang keenam ada hacker. Hacker merupakan orang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasanya sukar dimengerti untuk kemudian mengelola dan men-share hasil uji coba yang dilakukannya. Namun, hacker tidak merusak sistem. Terakhir ada cracker. Cracker merupakan orang yang secara diam-diam mempelajari sistem dengan maksud jahat. Muncul karena sifat dasar manusia yang selalu ingin membangun, salah satunya merusak.
Serangan pada sistem komputer. Menurut Sneer tahun 2000, serangan pada suatu sistem jaringan komputer pada dasarnya memiliki 3 gelombang tren utama, yaitu gelombang pertama adalah serangan fisik. Serangan fisik ini ditujukan kepada fasilitas jaringan, perangkat elektronik, dan komputer. Sebagai pertahanan terhadap serangan jenis ini biasanya digunakan sistem backup ataupun sistem komputer yang terdistribusi, sehingga mencegah kesalahan di satu titik mengakibatkan seluruh sistem menjadi tak bekerja. Gelombang kedua adalah serangan sintaktik. Serangan ini ditujukan terhadap kerentanan atau vulnerability pada software, celah yang ada pada algoritma kriptografi atau protokol. Serangan denial of service atau DOS juga tergolong pada serangan jenis ini. Serangan jenis inilah yang saat ini paling populer, tetapi cara penanganannya telah diketahui, dan biasanya pihak administrator atau pengguna yang lalai menerapkannya. Yang ketiga ada gelombang semantik. Serangan jenis ini memanfaatkan arti isi dari pesan yang dikirim. Dengan kata lain adalah menyebarkan disinformasi melalui jaringan atau menyebarkan informasi tertentu yang mengakibatkan timbulnya suatu kejadian. Jenis-jenis serangan pada komputer. Yang pertama ada spoofing. Spoofing merupakan teknik serang menyerang dengan memasukkan data sehingga penyerang bisa terlihat seperti tuan rumah yang andal. Ada 3 jenis spoofing. Yang pertama ada IP spoofing. IP spoofing adalah teknik yang digunakan untuk menipu alamat IP sumber sehingga alamat IP asli tidak dapat dilacak saat mengirim paket. Yang kedua ada DNS spoofing, adalah teknik yang digunakan untuk mengontrol server DNS sehingga alamat DNS dan IP suatu situs ditransfer ke server pelaku. Yang ketiga ada identity spoofing, adalah teknik intrusi yang menggunakan identitas resmi untuk mengakses semua yang ada di jaringan secara ilegal. Yang selanjutnya adalah DDoS, jenis serangan yang menggunakan beberapa host juga menyerang server sehingga server tidak dapat bekerja untuk klien. Ada beberapa cara yang digunakan penyerang pada DDoS. Yang pertama dengan membanjiri lalu lintas dengan jumlah besar data sehingga data dari host yang terdaftar tidak dapat masuk ke sistem. Yang kedua dengan membanjiri trafik dengan banyak permintaan server sehingga server tidak dapat menangani permintaan dari host terdaftar. Yang ketiga yaitu mengganggu komunikasi antara server terdaftar dan host dengan berbagai cara, seperti misalnya mengubah informasi konfigurasi sistem. Lalu ada paket sniffing, teknik pencurian data dengan memantau dan menganalisis setiap paket data yang dikirim dari klien ke server. Paket sniffing bekerja dalam 4 tahapan. Tahapan pertama yaitu collecting, mengubah antarmuka yang dulu menjadi kode promiscuous dan kemudian mengelompokkan paket data yang melewati jaringan dalam bentuk biner tanpa format. Yang kedua conversion, mengubah data biner menjadi data yang mudah dibaca atau dimengerti. Yang ketiga analisis, data diklasifikasikan ke dalam bentuk blok protokol sesuai dengan sumber data. Yang keempat, pencurian data. Setelah data diklasifikasikan, penyerang dapat mencuri data tersebut. Selanjutnya ada keracunan DNS. Ini serangan dengan memberikan alamat IP palsu untuk mengalihkan lalu lintas ke paket data dari tujuan sebenarnya. Secara umum, penyerang menggunakan metode ini untuk menyerang situs e-commerce dan bank. Penyerang juga dapat membuat server palsu yang terlihat sama dengan server sebenarnya. Oleh karena itu, sertifikat digital diperlukan untuk melindungi, sehingga server palsu dapat dibedakan dari server asli yang memiliki sertifikat digital. Yang selanjutnya Trojan Horse, jenis perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sistem. Ada beberapa jenis Trojan Horse
dan 3 diantaranya adalah pencuri kata sandi. Jenis Trojan ini dapat mencuri kata sandi yang disimpan dalam sistem sehingga layar muncul seolah-olah layar login, sedang menunggu host untuk memasukkan kata sandi ketika masuk dan kemudian kata sandi akan dikirim ke penyerang. Yang kedua ada keylogger. Jenis Trojan ini akan merekam semua yang ditulis oleh tuan rumah dan mengirimkannya ke penyerang. Yang ketiga ada RAT, alat administrasi jarak jauh. Jenis Trojan ini dapat mengambil kendali penuh dari sistem dan dapat melakukan apa yang diinginkan penyerang dari jarak jauh. Selanjutnya injeksi SQL. Injeksi SQL adalah teknik menyalahgunakan celah keamanan yang ada pada lapisan basis data sebuah aplikasi. Entry biasanya dimasukkan di bagian-bagian tertentu dari situs web yang terkait dengan database situs. Penyerang biasanya memasukkan tautan data yang mengarahkan korban ke situs web yang digunakan penyerang untuk mengambil informasi atau data pribadi korban. Kemudian PHP injection. PHP injection sebuah tindakan untuk melakukan eksploitasi terhadap celah keamanan sebuah website dengan cara menginjeksi sel hasil pengkodaan bahasa PHP terhadap file yang terdapat pada website memiliki kelemahan atau kesalahan program atau pengkodaan. Selanjutnya ada brute force, salah satu metode dalam menjembolan keamanan yang menggunakan password. Brute force adalah salah satu bagian dari password guessing, hanya saja bedanya adalah waktu yang dipakai dalam brute force lebih singkat dari password guessing, karena metode brute force menggunakan beberapa tools cracking untuk mendapatkan password yang dicari. Selanjutnya password cracking, metode untuk melawan perlindungan yang dienskripsi pada ada di dalam sistem. Dengan anggapan bahwa attacker telah masuk ke dalam sistem, ia bisa saja mengubah kekuasaannya di dalam sistem dengan cara mengcrack password file menggunakan metode brute force dictionary attack. Keberhasilan menggunakan cara ini tergantung pada kecepatan prosesor dan program yang dimiliki oleh attacker. Cara yang terbaik untuk menghindari serangan ini adalah dengan memonitor kewenangan akses pada file. Desain sistem. Desain sistem yang baik tidak meninggalkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya penyusupan setelah sistem tersebut siap. Yang kedua, aplikasi yang dipakai. Aplikasi yang dipakai sudah diperiksa dengan seksama untuk mengetahui apakah program yang akan dipakai dalam sistem tersebut dapat diakses tanpa harus melalui prosedur yang seharusnya dan apakah aplikasi sudah mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Yang ketiga ada manajemen. Pada dasarnya untuk membuat suatu sistem yang secure tidak lepas dari bagaimana mengelola suatu sistem dengan baik. Yang keempat ada manusia atau administrator. Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting tetapi seringkali dilupakan dalam pengembangan teknologi, informasi dan sistem keamanan. 4 komponen di atas merupakan cara mencegah terjadinya serangan pada komputer. Semakin aman sistem yang Anda miliki, sistem komputer akan menjadi semakin rumit. Semoga video ini dapat membantu pembelajaran kita bersama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.